Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mendiskusikan sebuah teori statistik yang paling penting dalam ilmu statistik, yaitu sebuah kurva normal curve. Jadi ini adalah muara dari seluruh distribusi statistik. Secara definisi dulu, the normal curve is theoretical model. Jadi kurva normal adalah sebuah model teoritis, a kind of frequency polygon. Jadi jenisnya seperti poligon, frekuensi poligon yang kita pelajari kemarin. Saya tambah di sini, tetapi titiknya sangat banyak gitu ya. Hampir, karena theoretical unlimited, sangat halus gitu. Or line chart. This is unimodal. Ini memiliki mode 1. Jadi puncaknya 1 begitu. Perfectly smooth, halus sempurna, and symmetrical, dan simetris atau unskewed, tidak skewed seperti kita kemarin. Untuk distribusi normal itu unskewed, tidak mencong gitu ya, kanan dan kirinya simetris. So its mean, median, and mode are all exactly the same. Jadi nilai mean, median, dan mode pada titik yang sama. It is bell shape, bentuknya seperti bell, and its tail extend infinitely, dan ekornya menjulur tak terbatas in both direction, kedua arah, both direction, kanan dan kiri sama gitu ya. Secara gambar seperti ini kan bell shape ya, bentuknya seperti bell atau stupa begitu. Kemudian simetris seperti tadi disampaikan. Kemudian ekornya, ini ekor ke kanan, ini ekor ke kiri, menjulur infinitely. Jadi secara teoritis ini ke kanan dan ke kirinya sangat panjang tak terbatas begitu. Tetapi mata kita menangkapnya ya pada titik tertentu sudah dianggap menyentuh garis horizontal ini gitu ya. Tetapi secara teoritis kalau orang matematika menyebutnya sebagai asymptote gitu, jadi tak terbatas, infinite gitu ya. Itu secara teoritis. Kemudian yang penting adalah distribusi atau kurva normal ini memiliki titik tengah 0 begitu. Kemudian seperti yang sudah kita pelajari, menjulur ke kanan 1s, ke kiri min 1s, kemudian plus 2s, min 2s. Biasanya pada antara min 2s sampai plus 2s ini yang disebut sebagai ordinary value, atau kita sebut sebagai kemarin titik-titik orang yang biasa, yang normal begitu ya. Maka itu sebagai titik-titik orang yang biasa normal. Apakah denyut jantung, apakah berat badan, apakah tinggi badan, apakah IQ, dan sebagainya, itu terletak di antara min 2s dan plus 2s. Nah, kalau sudah di luar ini, itu sudah subnormal atau overnormal begitu ya. Kira-kira value-nya secara persentase. Jadi totalnya ini kalau secara matematika integral dari min tak terhingga, nggak usah terlalu risau dengan kalkulusnya, tapi ini secara teoritis. Integral itu mencari luasan totalnya dari fungsi distribusi normal ini, itu sama dengan 1 atau sama dengan 100% gitu ya. Jadi total luasan di bawah distribusi ini adalah 100% atau 1 gitu. Artinya di sini secara fisis arti itu bahwa semua nilai tercakup di dalam distribusi ini. Berarti setinggi apapun IQ orang atau serendah apapun IQ orang itu terletak dalam distribusi ini, atau setinggi apapun tinggi badan orang atau serendah apapun tinggi badan orang itu tercakup dalam
distribusi normal ini. Jadi tidak ada data yang terlepas dari distribusi normal ini. Itu arti dari 100%. Nah, yang penting juga adalah bahwa pada distribusi normal ini berarti terbagi dua persis. Yang sebelah kanan itu adalah 50%. Jadi yang kalau ini saya gambar begini begitu, berarti terbagi dua persis. Yang positif sebelah kanan itu 50%, otomatis yang sebelah kiri juga 50%, gitu ya. Oke. Karena nanti kita akan ketahui bahwa tabel itu hanya mencantumkan yang positif. Yang negatif itu dianggap sama dengan yang positif, hanya letaknya di sebelah kiri gitu. Nanti akan kita jelaskan secara detail di tabel. Oke, itu adalah gambaran dari distribusi normal. Jadi di sini juga dicantumkan bahwa plus minus 2 standar deviasi itu 95,44% of the area. Jadi data-data di seluruh keadaan alam semesta itu yang terletak pada titik ordinary atau normal itu sudah mencakup 95,44%. Jadi ini sudah 94. Berarti yang di luar ini itu sedikit sekali. Jadi sekitar ya 2,4% di sebelah kanan yang super, atau 2,5% kurang di sebelah kiri, gitu ya. Jadi orang normal itu sangat banyak, gitu ya. Seperti anda lihat di seluruh dunia ini kan titik-titik data-data orang-orang yang normal itu kan banyak ya dibandingkan dengan yang subnormal atau yang super normal, gitu. Sangat sulit kita cari orang jenius, maupun sangat sulit kita ketemu orang, sangat jarang kita ketemu orang yang edit. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke cara menghitung Z-score. Z-score itu adalah merubah, ini saya tulis sini, Z-score itu mengubah data asli ke tabel normal, atau istilahnya ya normalisasi. Kalau Anda dengar normalisasi itu dibuat data temuan lapangan, kemudian ditransfer atau dirubah, dikonvert ke dalam data normal. Rumusnya ini yang intinya ini adalah min, ini adalah standar deviasi. Nah, ini adalah datanya, ini data lapangannya, data yang dihitung. Oke. Contohnya di sini, to illustrate with the band IQ data, diketahui seorang laki-laki memiliki skor 120. Berarti ini adalah XI. XI sama dengan 120. Kemudian diketahui bahwa rata-ratanya itu adalah 100. Diketahui juga di sini X min-nya adalah 100 dan standar deviasinya 20. Maka Z-nya itu dihitung seperti ini. Z ketemu 1. Oke. Jadi 120 itu ketemunya di sini. Jika dinormalisasi. Itu ya. Jadi 120-nya data lapangan itu ketika ditaruh di dalam tabel distribusi normal atau kurva normal itu posisinya 1, posisinya di situ, gitu ya. Itu cara menghitung Z,
Itu ya. Nah, kalau negatif itu ya berarti, atau nanti di contohnya ada berikutnya. Oke. Nah, bentuk tabelnya seperti ini. Jadi semua buku statistik biasanya di appendix-nya atau di attachment-nya itu ada berbagai macam distribusi, dan yang paling penting adalah distribusi normal ini. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini beberapa catatan adalah tabel distribusi normal itu hanya mencantumkan nilai positifnya. Oke, berarti dalam hal ini dia hanya mencantumkan separuh ini yang ke kanan. Nah, yang ke kanan. Nah, yang di sebelah kiri itu Anda pakai logika sendiri. Jadi karena simetris, pasti apa yang ada di sini, contohnya min Z tertentu begitu, pasti sama dengan di sini, tapi nilainya negatif begitu. Hanya dia dicerminkan begitu. Itu ya. Oke, jadi begitu karakter dari tabel distribusi normal. Artinya tabel itu hanya mencantumkan positif. Nah, ditunjukkan di sini. Ditunjukkan pada tabel ini Z-nya itu dimulai dari 0 dan kemudian positif nambah sedikit-sedikit ke kanan. Jadi saya gambarkan di kertas saja begitu. Jadi misalkan ini distribusi normal begitu. Ini adalah Z-nya, dia bergerak sedikit-sedikit ke kanan gitu. Oke, kemudian yang perlu Anda ketahui lagi, angka yang ada di tabel ini, kemudian saya hapus dulu biar tidak mengganggu. Angka-angka yang ada di tabel ini adalah angka B ini dan angka C. Jadi, atau saya lebih jelas saya gambarkan di sini. Di sini saya gambarkan separuh begitu ya. Ini. Jadi pada setiap titik Z begitu selalu yang pada tabel selalu positif. Nanti kalau negatif tinggal melogikakan cerminannya saja, reflectionnya saja. Selalu mencantumkan nilai B dan nilai C, luas B dan luas C. B itu adalah luas antara min dan Z. Nah, di sini kan min ya. Luas antara min dan Z. Jadi ini saya kasih warna berbeda. Ini luasan ini adalah luasan B. Luasan B. Nah, luasan yang C itu ini. Luasan yang C itu luas antara Z dan tak berhingga ke sana gitu. C itu jadi jadi ini adalah yang C gitu ya. Konsekuensinya di dalam tabel itu adalah bahwa B plus C B plus C
itu pasti sama dengan 50% atau 0,5. Nah, logis ya. Jadi karena ini 50%, 50%, yang negatif dan yang positif 50% gitu. Maka kalau dibagi 2 gitu, pasti totalnya adalah 50%. Kita buktikan, kita lihat. Dari yang paling atas. Z sama dengan 0 di sini. Ini Z sama dengan 0. Ini Z sama dengan 0. Kita lihat B-nya itu 0 dan C-nya itu 0,5. Artinya apa? Nah, saya jelaskan di kertas yang terpisah. Nah, Anda bayangkan Z-nya ini digeser ke kiri sampai Z sama dengan 0. Artinya Z sama dengan 0. Z sama dengan 0 itu artinya Z sama dengan min, numpang di titik ini. Jadi dia di sini. Nah, ketika Z numpang di garis X begitu, di titik X begitu, berarti B-nya itu mengecil sampai B sama dengan 0. Kalau B mengecil sampai sama dengan 0, berarti C sama dengan 50%, 0,5. Gitu ya. Mudah-mudahan paham. Nah, grafik itu atau tabel ini bergerak ke kanan terus. Jadi seperti Anda lihat di sini, dia akan nambahnya di sini per 2 digit, jadi 0,01, 0,02 dan seterusnya. Nah, berarti di sini akan mulai melebar, B-nya otomatis, C-nya mengecil. Karena B plus C sama dengan selalu 50% gitu ya. Nah, jadi dapat dibayangkan pada gambar ini B-nya bergerak ke kanan begitu. Berarti B-nya akan membesar, C-nya mengecil karena B plus C selalu 50% gitu ya. Nah, itu inti dari tabel distribusi normal gitu ya. Nanti inilah yang akan menjadi backbone atau tulang punggung pembacaan statistik yang menggunakan distribusi normal. Distribusi yang lain itu pengembangan atau bukan penyempurnaan, hasil manipulasi dari distribusi normal akibat keadaan-keadaan tertentu. Tapi backbone-nya itu pemahamannya adalah dari distribusi normal ini. Oke, kita menggunakan contoh ini. Contohnya Anda ingin menghitung, jadi ini seperti tadi, ini kasusnya adalah sama, min adalah 100 dan standar deviasi 20 gitu ya. Kemudian Anda ingin menghitung pada titik 110 ini, Z-nya adalah 0,5, dihitung dari mana? Z 110, ini Z 110 itu dihitung dari 110 dikurang 100 dibagi 20. Inilah yang sama dengan 0,5. Z-nya 0,5. Berarti kalau digambarkan Z 110 itu sama dengan 0,5, itu kalau digambarkan begini. Ini 0, berarti di sini adalah Z sama dengan 0,5. Z 110 sama dengan 0,5. Di titik di sini 0,5. Nah, area B-nya berapa? Area B itu sama dengan, kita lihat di tabel. Kita buktikan apakah 19,15. Nah,
cari Z yang 0,5 ini. Ini terus turun dan ke sini. Nah, ketemunya di sini. Anda lihat B, ini B-nya, ini C-nya. 0,1915 artinya 19,15%, C-nya 30,85%. Kita lihat. Nih, jadi between Z dan and the mean itu 19,15%. Between Z and mean itu ini. Between ini mean, ini Z. Artinya B 19, berapa tadi? 15 ya. Ya, 19,15%. Nah, berarti di sini sisanya C itu boleh langsung lihat di tabel tadi 30,85%, atau kalau misalkan tidak ada pun bisa dihitung. Jadi C ini sama dengan 50% dikurangi 19,15%, 30,85%, gitu ya. Mudah-mudahan paham. Oke, lanjut biar lebih jelas lagi. 125. Nah, kita lihat. Z 125 itu dihitung dulu. 125 dikurangi 100 dibagi 20. Itu kalau dihitung pakai kalkulator hasilnya adalah 1,25. 1,25. Artinya kalau digambarkan dia posisinya di mana? Di sini. Ini 0 atau min 1,25. 1,25. B-nya berapa? Kita lihat di tabel. Kita lihat 1,25 berarti ada di sini. Nah, ini sekitar di sini. Nih. 1. Ini adalah B-nya. Jadi selalu yang bagian ini adalah B, yang ini C. B, ini C, B. Jadi urutan tabelnya Z, B, C. Z, B, C gitu ya. Berarti ini juga Z, B, C. Z, B, C gitu ya. Oke, kita cek. Ini B-nya 39,44%, C-nya 10,56%. Oke. Berarti yang B 39,44%. Nih, 39,44%. C-nya yang tadi itu berapa? 10,56. Di sini belum ditanyakan. Bisa jelaskan di sini. Berarti di sini 10,56%. Yang di sininya 39 berapa tadi? 39,44. 39,44% gitu ya. Oke, lanjut. Silahkan nanti dibuktikan membaca ini dan membaca ini. Kalau sudah benar, berarti Anda sudah paham. Nah, bagaimana untuk menghitung yang negatif? Contohnya di sini. Nilai negatif itu berarti menghitung nilai-nilai yang di sebelah kiri min. Oke, minnya tadi 100. Habis ya. Oke.
Saya hapus dulu di sini. Bagaimana untuk menghitung yang negatif? Untuk menghitung nilai yang negatif itu logikanya seperti ini. Oke, saya hapus semua dulu biar leluasa. Jadi nilai negatif itu terjadi kalau Anda menghitung skor di sebelah kiri min. Tadi kan 100 minnya. Berarti Anda untuk menghitung nilai-nilai yang di bawah 100 itu pasti ketemunya negatif. Contohnya tadi 93. Anda ingin menghitung Z 93, maka di sini 93 min 100 dibagi 20 itu ketemunya mesti negatif. Berapa? Min 0,35. Kita buktikan dia 13,68 area B-nya. Ini min 0,3 berapa? 35 ya. 35 ya. 35. Ini menghitung pakai kalkulator saja. Nah, karena di tabel tidak ada min, maka Anda cari yang positif dulu. Ini cari yang 0,35 dulu. Kemudian nanti dibayangkan, direfleksikan gitu. Berarti Anda cari Z35 dulu. Z sama dengan 0,35. B berapa? C berapa? Kita lihat di tabel. (0,35) karena negatif tidak ada, kita cari yang positif dulu. Nih, saya hapus dulu biar tidak mengganggu. Nih, ini adalah nilai B-nya 13,68. Saya tulis dulu biar tidak lupa. %. C-nya 36,32. 36,32%. Ini kalau Anda jumlahkan pasti 50%. Oke, jelas. Berarti kalau masih ini berarti Anda baru menghitung yang ini. Ini 0,35. Di sini 13. Aduh, nanti tidak bingung. Di sini adalah kenapa bengkong? Ini adalah 13,68. Yang ini 36. Ini B, ini C. 36,32. Nah, berapa kalau yang min 35? Berarti dia posisinya dibalik. Nah, begini. Ini kalau yang Z sama dengan min 0,35 itu hanya membalik posisi. Min 0,35. Nah, yang bagian di sininya ini adalah yang 36. Yang 36,32%. Yang ininya yang 13,68 gitu ya. Ini yang B, ini yang C gitu. Jadi seperti itu cara membaca yang negatif. Satu lagi biar jelas ya. Yang ini yang agak paling besar nih, contoh 62 itu Z-nya 1,9. 62. Nanti Anda buktikan dengan kalkulator. Ini saya hapus. Bagaimana untuk menghitung Z-score 62? Z sama dengan
62. Maka si IQ, atau biar tidak bingung, menghitung Z 62 itu sama dengan ya 62 dikurangi 100 dibagi 20. Ini kalau dihitung pakai kalkulator hasilnya adalah min 1,9. Min 1,9. Pasti di tabel tidak ada negatif, Anda perlu merefleksikan dulu yang positif. Oke, kita lihat ini adanya pasti yang positif dulu, 1,9. Kita cari nilai B nya dulu. Ini nilai B, ini nilai C. Ini B, ini C. Kita lihat di tabelnya, kita buktikan apakah yang di buku benar. Tadi 1,9 ya, 1,9. Oke, kita lihat, kita cari 1,9 posisinya di sini. Nih, 47,13% dan 2,87%. 47,13%. Ini luasannya 47,13%. Dan yang C tadi berapa? 2,87%. 2,87%. Itu ya. Nah, karena ini masih positif, pada yang di negatif ya tinggal direfleksikan saja dibalik. Berarti di sini min 1,9, yang ininya yang 2,87%, yang ininya yang 47,13%. Kita lihat apakah dia menunjukkan 47. Nah, ini 47,13%. Gitu ya. Jadi intinya Anda harus memahami bagaimana membaca luasan B. Ini luasan B yang dia adalah menunjukkan luasan dari titik rata-rata ke titik Z yang dicari, dan luasan C dari titik Z ke titik tak berhingga, gitu ya. Anda harus memahami ini. Oke, nah ini manfaatnya untuk misalkan Anda menghitung beberapa contoh di sini. Jadi misalkan ada orang yang punya IQ 117, itu dia posisinya kalau dihitung di Z itu 0,85. Ini 0,85. Dia posisinya di 0,85 di sini. Ya. Berarti dia 30% di atas rata-rata, atau 80% IQ tertinggi, 80 dari 50/30 gitu ya. Jadi dia sudah termasuk manusia yang 80% teratas gitu ya. Kemudian kalau misalkan 73 IQ 73 begitu misalkan, ini posisinya di sini. Seperti tadi pasti Anda menghitung yang positif dulu, ketemu yang B-nya 41 dan yang C 8,85. Dari posisinya dia cuman 8% dari IQ tertinggi, sangat rendah ya, karena hanya ini saya yakin juga di bawah ordinary ini kelihatannya, atau masih ordinary, saya pastikan sendiri ya. Apakah kalau 2S itu kan masih di atas, masih masuk ordinary, karena 100 dikurangi 2S, 2 kali 20 40 60. Normalnya atas
kalau IQ-nya masih di atas 60 itu masih normal. Untuk kasus ini ya, kasus-kasus beda data, beda hasil gitu. Oke, jadi seperti itu. Kalau misalkan menghitung, nah ini saya berikan contoh. Ini ingin menghitung IQ antara 93 dengan 112. Nah, 93 itu ketemu Z-nya min 0,35, 112 itu ketemu 0,6 positif begitu. Nah, B-nya setelah dibalik gitu ya, ini ketemu 13,68 dan C-nya B-nya juga yang 112 yang 0,6 itu ketemu 22. Oh, berarti orang yang punya IQ di antara 93 sama 112 itu sebanyak 22,57% plus 13,68%. Ini adalah orang yang memiliki IQ antara 93 dengan 112 gitu ya. Coba nanti didalami. Angka-angka ini Anda lihat di tabel, pastikan Anda memahami ketemu ini Z-nya, kemudian ketemu angka-angka ini gitu. Seperti yang tadi saya tunjukkan cara membaca tabel. Nah, bagaimana kalau kasusnya seperti ini? Ini adalah orang ingin mencari IQ antara 113 IQ 121. 113 itu kalau dihitung ketemu Z-nya 65. Ini 121 itu kalau dihitung ketemu 1,05. Nah, ini yang perlu Anda perhatikan, bahwa yang Anda tahu itu hanya nilai B-nya. Nah, ini adalah B untuk 0 Z sama dengan 0,65 gitu ya. Nah, yang 11 ini tidak bisa langsung didapatkan di tabel, tetapi Anda mendapatkannya B ketika BZ 1,05 dikurangi B Z ketika 0,05. Oke, saya ulangi, pasti agak rumit ini. Sudah saya sini aja pakai ini. Oke, saya jelaskan ini yang paling belakang ini yang lebih rumit. Jadi Anda sudah menghitung ketika 113 Z-nya 0,05 gitu ya. Z sama dengan 0,05. Kita cari B-nya dulu. B sama dengan, kita cari B. Ini tadi sudah ada ya, saya hapus. Nah, ini B-nya 19,15%. 19,15%, kita tulis dulu biar nggak lupa. 19,15%. 19,15%. Kemudian Z ketika 121 itu 1, berapa nih? 1,05, kita cari 1,05. 1,05 kita cari 1,05, kita lihat di sini. 1 sebelah sini berarti 1,0 mana 0, ini 1,05
B-nya 35,31. 35,31 kita tulis dulu 35,31. 35,31. B sama dengan 35,31%, itu ketika Z sama dengan 1,05. Nah, ini yang perlu dibayangkan secara gambar. Jadi ini ada 2Z, ini Z 0,05, ini ketika Z 1,05. Nah, B 35, 31 itu dari sini ke sini. Dari sini ke sini semuanya. Ini adalah 35,31. Nah, yang 19,15 itu dari sini ke sini. Ini adalah 19,15. Maka padahal yang dicari adalah bagian yang dari sini ke sini. Yang dicari itu hanya yang, saya kasih gambar. Kok eraser, sorry. Yang dicari padahal hanya yang bagian hijau, yang dicari adalah padahal yang hanya yang bagian yang ini. Nah, luasan yang ini itu berarti luasan 35 min 19. Jadi luasan yang bagian yang diarsir ini itu adalah 35,31 dikurangi 19,15 min. Nah, hasilnya adalah ini 11,9. Nah, 19,09 itu dari perhitungan ini. Nah, Anda harus bisa membuat imajinasi grafik. Oke, itu dari penjelasan distribusi normal. Mudah-mudahan bisa dipahami, nanti diulang-ulang. Nah, ini adalah assignment-nya. Jadi silakan dikerjakan. Contohnya ini berapa persen massa memiliki IQ 100. Caranya ya, Anda gambar dulu atau Anda hitung dulu IQ 100 Z-nya berapa, kemudian digambar. Ini kalau 100 berarti Z-nya 0 itu ya, 0. Berarti yang memiliki di atas 1% berarti cari luasan yang ini. Nomor 2 yang lebih kecil berarti sama-sama Z-nya 0, cari luasan yang ini. Nomor 3, berapa yang lebih 120, ya berarti cari dulu Z-nya berapa di sini, misalkan Z berapa nanti, cari yang lebih besar berarti yang sebelah sini. Kalau lebih kecil berarti yang ini plus ini. Nah, ini Anda harus pikir berapa ini. 50% plus ini. Nomor 4, 80. Nah, berarti Anda cari yang negatif dulu nanti. Anda harus pastikan ini berapa, min berapa tadi. Lebih besar berarti ini plus ini, 50% plus ini gitu ya. Dan seterusnya. Oke. Nah, yang coba nanti Anda mampu menghitung ini enggak? Yang nomor 10 ini soal tantangan yang benar-benar sudah paham, itu berarti Anda mampu membuktikan bahwa kemarin ketika kita menghitung kurtosis normal itu 0,63. Anda kalau mampu membuktikan ini ya berarti Anda sudah paham. Oke, tetap jaga kesehatan. Silahkan nanti saya bikinkan folder untuk mensubmit di folder normal distribution atau normal curve. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.